Salam jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai suhu dan kalor. Untuk pembahasan video, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu membahas tentang suhu dan pembahasan mengenai kalor. Berikut ini diagram pencapaian. Kita akan mempelajari suhu dan kalor. Pada materi suhu dan kalor, yaitu suhu, akan mempelajari mengenai alat ukur suhu, yaitu alat ukur menggunakan air raksa, yaitu alat ukur suhu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Dan juga pada suhu akan mempelajari mengenai pemuaian zat padat, yaitu pada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pada materi kalor, kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud zat, antara lain melebur, menguap, membeku, mengembun, menyublin. Sedangkan materi kalor lainnya yaitu perpindahan kalor, yaitu materi mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah mempelajari perubahan wujud zat, selanjutnya kita akan belajar mengenai azas Black yang kaitannya dengan suhu. Kita mulai dengan pengertian suhu. Suhu secara sederhana didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu. Untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif, diperlukan alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Berikut merupakan gambar termometer, terdiri dari termometer digital dan termometer pengukur suhu tubuh, dan juga pengukur suhu pada laboratorium, dan banyak lainnya alat ukur suhu yang berupa termometer. Jenis alat ukur suhu, pertama ada termometer alkohol, ada termoelemen, pirometer optik, termometer maksimum minimum Sig-Bellani, termostat, termometer diferensial. Kita tidak mempelajari semua jenis termometer tersebut, tetapi kita hanya mempelajari jenis termometer air raksa. Masing-masing termometer memiliki fungsi dan kegunaan berbeda. Jika termometer air raksa membeku pada minus 40 derajat Celcius dan mendidih pada 360 derajat Celcius, maka termometer air raksa hanya dapat dipakai untuk suhu pada interval tersebut. Jenis termometer air raksa kita perbandingkan dengan alat ukur suhu, maka berdasarkan termometer yang kita akan pelajari terdiri dari 4 jenis, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing alat ukur tersebut memiliki titik beku pada air dan juga memiliki titik didih pada air. Titik beku dari keempat termometer tersebut, untuk Celcius 0 derajat Celcius, sedangkan Kelvin 273 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius untuk Celcius, Reaumur pada titik didih 80 derajat Reaumur, sedangkan Fahrenheit 212 Fahrenheit, sedangkan titik didih untuk termometer Kelvin yaitu 373 derajat Kelvin. Berikut kita bisa lihat ketika kita bandingkan 4 alat ukur tersebut untuk mengukur suhu. Pada alat ukur Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin,
Ketika mengukur pada benda yang sama, maka ketiganya memiliki angka yang berbeda pada pembacaan alat ukur tersebut. Contohnya, misalnya pada Kelvin 273 derajat, maka pada Fahrenheit 32 derajat, dan juga pada Celsius 0 derajat. Jika kita perhatikan, apabila benda yang diukur pada Reaumur 80 derajat, maka pada Kelvin 300 derajat, pada Fahrenheit 80 derajat, dan pada Celsius mendekati 27 derajat. Begitu juga pada suhu rendah, jika kita perhatikan, maka benda yang sama diukur dengan ketiga alat berbeda ini menunjukkan angka yang berbeda, yang pada kenyataannya bahwa suhu yang diukur sama, hanya perbedaan pada masing-masing pembacaan pada alat ukur termometer. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada latihan soal. Kita latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Jika termometer mengukur suhu dari benda yang sama, maka menunjukkan titik yang sama. Jika kita perhatikan pada gambar, maka ini alat ukur suhu terdiri dari dua alat ukur, yaitu Celsius dan Fahrenheit. Jika pada gambar tersebut termometer Fahrenheit menunjukkan suhu 100 derajat Fahrenheit, berapakah suhu termometer Celsius dan Reaumur? Maka langkah awal yang kita lakukan adalah menulis dulu diketahuinya, yaitu T derajat F sama dengan 100 derajat Fahrenheit. Masih ingat pada materi sebelumnya bahwa suhu titik beku Celsius 0 derajat, titik didihnya 100 derajat Celsius. Pada Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat, pada titik didihnya 212 derajat Celsius, derajat Fahrenheit. Begitu juga pada Reaumur, yaitu pada suhu 0 derajat, titik bekunya dan titik didihnya pada 80 derajat. Maka untuk menjawab hal tersebut, kita buat perbandingan, yaitu suhu yang terbaca pada Fahrenheit 100 derajat Fahrenheit dikurang dengan titik beku. Begitu juga dengan Celsius. T derajat Celsius yang ingin kita lihat terbaca pada termometer Celsius dikurang dengan titik bekunya, yaitu 0 derajat Celsius, sama dengan kita bandingkan selisih titik beku dan titik didih masing-masing alat ukur. Pada Fahrenheit 212 dikurang dengan 32, 180 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada Celsius 100 derajat Celsius dikurang dengan 0 menjadi 100 derajat Celsius. Setelah itu kita tentukan nilainya. 100 dikurang 32, 60 derajat. Sedangkan T derajat Celsius dikurang 0 tetap T derajat Celsius. 180 dibagi 100 sama dengan 9 derajat per 5 derajat Celsius. Maka di sini setelah kita peroleh angka tersebut, maka T derajat Celsius sama dengan 5/9 dikali 68 derajat Celsius. Maka kita peroleh 340/9 derajat Celsius. Sehingga kita dapatkan bahwa suhu pada termometer Celsius yaitu 37/79 derajat Celsius. Angka pastinya bisa kita lihat
pada gambar termometer tersebut, angka sesungguhnya yang ditunjukkan yaitu 37/7/9 derajat Celcius. Untuk mengetahui suhu yang ditunjukkan alat ukur lainnya apabila dipasang pada benda yang sama, yaitu 100 derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat Fahrenheit dibagi dengan T derajat Reaumur min 0 derajat Reaumur, sama seperti tadi, 180 derajat Fahrenheit per 80 derajat Reaumur, maka kita peroleh 68 derajat Fahrenheit per T derajat Reaumur, 9/4, maka kita dapatkan bahwa T derajat Reaumur sama dengan 4/9 kali 68 derajat Reaumur. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu T derajat Reaumur sama dengan 32/9 derajat Reaumur. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita mulai dengan pemuaian panjang. Pemuaian panjang pada gambar kita lihat, yaitu rel kereta. Ketika rel kereta kita telusuri, maka terlihat ada bagian sambungan yang bercelah pada rel tersebut. Kenapa dibuat bercelah? Karena ini tentunya untuk mengantisipasi terjadi pemuaian. Contoh animasi gambar berikutnya, apabila sebuah batang dipanaskan, maka sebenarnya batang itu ketika suhunya meningkat, dia mengalami muai panjang, seperti gambar simulasi tersebut. Pada muai panjang, yaitu sebuah batang ketika sebelum dipanaskan, yaitu panjangnya L0, setelah dipanaskan, suhunya meningkat, maka batang tersebut mengalami pertambahan panjang, yaitu pemuaian sebesar LT, di mana besarnya delta L perubahan panjang atau pertambahan panjang, yaitu LT dikurang dengan L0. Berdasarkan gambar, maka pertambahan panjang kita beri nama delta L, maka delta L sama dengan LT min L0, atau delta L bergantung dari koefisien muai panjang benda atau jenis benda, panjang mula-mula, dan perubahan suhu. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan terjadinya pemuaian. Maka besarnya panjang setelah dipanaskan dapat kita tuliskan persamaannya berdasarkan persamaan yang pertama, LT min L0 kita masukkan ke dalam delta L di sini, maka kita peroleh LT setelah L0 pindah menjadi plus L0, maka L0 dikali dengan 1 plus alfa dikali delta T, di mana alfa adalah koefisien muai panjang, yaitu satuannya per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius. L0 suhu mula-mula, sedangkan LT adalah suhu akhir. Contoh pemanfaatan muai panjang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat kendaraan, ketika lampu sen dinyalakan, maka lampu sen berkedip-kedip, maka lampu sen tersebut mati hidup. Mekanisme kerjanya yaitu memanfaatkan muai panjang. Contoh gambar di samping,
yaitu dua buah benda memiliki koefisien muai yang berbeda, dihimpitkan menjadi satu, maka ketika arus mengalir, terjadi peningkatan suhu, maka koefisien muai panjang yang kecil menarik sehingga terjadi pemutusan arus. Ketika terjadi pemutusan arus, suhu turun, maka koefisien muai yang lebih besar akan menarik untuk menyentuh kabel berikutnya sehingga terjadi listrik yang mengalir. Maka terjadilah mati hidupnya pada sen kendaraan. Kita masuk pada pemuaian luas. Pada pemuaian luas, contoh lempeng, pada benda sebenarnya ada tebal, tetapi jika tebalnya sangat kecil maka diabaikan. Maka kita lihat perbandingan berdasarkan panjang dan lebar. Jika kita perhatikan ketika panjang mula-mula dan lebar mula-mula sebuah benda dipanaskan, terjadi perubahan muai panjang dan muai lebar, sehingga diperoleh pemuaian luas. Berdasarkan gambar, maka pertambahan luas yaitu delta A. Delta A sama dengan AT min A0, atau sama seperti muai panjang tadi, yaitu delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T, di mana delta T sama dengan, setelah memasukkan persamaan di atasnya ke dalam delta A, maka diperoleh AT sama dengan A0 dikali dengan 1 plus beta dikali delta T, di mana beta adalah koefisien muai luas yang besarnya sama dengan 2 kali alfa karena ada panjang dan juga ada lebar. Pemuaian volume. Perhatikan pada gambar. Pada pemuaian volume ada 3, terjadi perubahan panjang, perubahan lebar, dan juga perubahan tinggi. Maka berdasarkan gambar tersebut, maka pertambahan volume atau delta V, yaitu delta V sama dengan V akhir dikurang dengan V awal, atau delta P bergantung pada koefisien muai volume awal, dan juga perubahan suhu. Apabila kedua persamaan tersebut disubstitusi, maka kita peroleh bahwa volume akhir dapat kita tentukan sama dengan, setelah V0 pindah ke sebelah, menjadi V0 dalam kurung 1 plus gamma dikali delta T. Koefisien muai volume yaitu gamma, karena 3 perubahan panjang, maka gamma sama dengan 3 alfa. Pemuaian zat cair dan gas masuk dalam muai volume. Maka pada pemuaian zat cair, kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat ketika air mendidih, maka terjadi pertambahan volume air. Apabila kita memasukkan airnya penuh di dalam panci, maka air tersebut akan tumpah. Pada pemuaian gas, contohnya kita dapat uji coba dengan meletakkan botol yang dimasukkan balon di mulut botol tersebut, lalu diletakkan di dalam
wadah yang berisi air dingin, maka kita bisa bandingkan ketika dimasukkan ke dalam air panas, maka balon mengalami pemuaian, yaitu yang mengalami pemuaian udara di dalam balon tersebut, sehingga balonnya terlihat lebih besar daripada ketika di air dingin. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah kawat baja yang mula-mula panjangnya 1 meter pada suhu 0 derajat Celcius bertambah panjangnya 1 mm. Setelah dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang sebatang baja yang panjangnya 60 cm jika dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius sampai dengan 130 derajat Celcius? Maka kita tulis dulu diketahuinya bahwa panjang mula-mula sama dengan 1 meter, suhu 0 derajat Celcius, kemudian terjadi pertambahan panjang sebesar 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter, sedangkan suhu pada T2 100 derajat Celcius, sehingga kita untuk benda yang sama ketika panjangnya 60 cm atau 0,6 meter, suhu mula-mulanya 10 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai dengan 130 derajat Celcius, ditanya berapa pertambahan panjangnya. Maka kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu dengan cara cari nilai alfa terlebih dahulu, karena bahannya sama, sehingga berdasarkan peristiwa 1, delta L sama dengan alfa dikali L0 kali delta T. Kita masukkan angkanya, delta L 10 pangkat min 3 dikali dengan alfa, L0 1 meter, sedangkan perubahan suhu 0, 100 dikurang 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Sehingga kita peroleh alfa sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 100, kita peroleh 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Maka kita dapat tentukan delta L aksen sama dengan alfa dikali L0 aksen dikali delta T aksen. Sehingga delta L aksen kita peroleh 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali 0,6 meter dikali 120 derajat Celcius. Sehingga Celcius dan Celcius bisa kita coret, maka satuannya tinggal meter. 10 pangkat min 5 dikali 0,6 dikali 120 kita peroleh yaitu 7,2 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka kita ketahui bahwa pertambahan panjangnya yaitu 0,72 meter. Contoh soal yang muai volume. Sebuah bejana mempunyai volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Maka kita tulis dulu diketahuinya bahwa P0 sama dengan 1 liter sama dengan 10 pangkat 3 meter kubik. Sedangkan alfa sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 per 0 derajat Celcius. T1 sama dengan 25 derajat Celcius. T2 sama dengan 75 derajat Celcius. Ditanya volume setelah dinaikkan suhu. Maka kita gunakan persamaan sebelumnya yaitu PT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus beta dikali delta T.
Kita masukkan angkanya, yaitu VT sama dengan 10 pangkat 3 meter kubik dikali dengan 1 plus 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, sedangkan perubahan suhunya yaitu 75 min 25 derajat Celcius. Maka kita peroleh 10 pangkat 3 dikali dengan 1 plus 6 kali 10 pangkat min 5 kali 50, maka kita peroleh bahwa 1 plus 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 yaitu 10 pangkat 3 meter kubik dikali 1,003. Maka kita dapatkan hasil akhirnya yaitu perubahan volumenya, volume akhir, yaitu 1003 meter kubik. Kita masuk pada materi kalor. Kalor ketika kalian berada di daerah yang dingin dan berada di lapangan terbuka ketika malam hari, maka kita perlu penerangan. Penerangan menggunakan api unggun seperti gambar, berfungsi juga untuk menghangatkan badan. Maka ketika kita melakukan tersebut, tubuh kita merasa hangat ketika dekat bara api, maka ada energi yang berpindah, disebut juga dengan energi kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah suatu bentuk energi panas. Kita masuk pada kalor dan kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diterima atau dilepas akan sebanding dengan kalor jenis dan perubahan suhunya. Maka dapat secara matematis kita tuliskan persamaannya, yaitu kalor sama dengan bergantung massa, kalor jenis atau jenis bahan, dan perubahan suhu. Kapasitas kalor yaitu perbandingan antara kalor terhadap perubahan suhu. Berdasarkan persamaan 1, maka kita masukkan Q-nya bahwa MC delta T per delta T, maka delta T bisa kita hilangkan, sehingga kapasitas kalor dapat juga kita tuliskan persamaannya, yaitu C besar sama dengan M dikali C kecil, di mana Q sama dengan kalor, satuannya Joule, sedangkan C kecil yaitu kalor jenis, yaitu satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T adalah perubahan suhu, yaitu satuannya derajat Celcius, sedangkan C adalah kapasitas kalor, yaitu satuannya Joule per derajat Celcius. Kita masuk pada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Maka zat dapat berubah wujud dalam 3 bentuk ini. Pertama, perubahan wujud zat contohnya dari padat menjadi cair, yaitu benda padat menjadi cair, contohnya adalah batu es. Yang berikutnya lagi menguap dari cair, berbentuk cair menjadi bentuk gas, yaitu contohnya ketika kita masak air, air tersebut mendidih, maka menguap berupa bulir gas. Selanjutnya menyublim, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu O2 dan H2, H2O yang berada di udara,
berupa embun, berupa gas, kemudian berubah menjadi salju yang berupa padatan, maka dikatakan mengalami sublimasi. Contohnya lain, perubahan dari padat menjadi gas, yaitu benda padat menjadi gas, contohnya adalah kapur barus yang semula padat lama-lama habis menguap menjadi gas. Mengembun bisa kita temui ketika pagi hari ada bulir air yang menempel di dedaunan, maka itu embun pagi. Contoh benda cair menjadi padat disebut juga dengan membeku, yaitu air hujan yang berada pada awan bergerak terlalu tinggi sehingga membentuk salju atau es, terjadi hujan es, maka dikatakan terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Pada perubahan wujud zat, contohnya ketika air es ingin kita ubah menjadi uap air, maka ada beberapa tahapan perubahan wujud zat, yaitu yang pertama adalah perubahan dari padat menjadi cair. Selanjutnya dari cair menjadi uap. Kita mulai dengan gambar grafik dari posisi A menuju B, maka terjadi perubahan dari padat menjadi cair, memiliki titik lebur, yaitu ketika perubahan wujud zat dari posisi minus menjadi 0 derajat, persamaan kalornya yaitu MC delta T. Sedangkan pada posisi B ke C dalam kondisi melebur, yaitu M dikali dengan L1, koefisien titik leburnya, maka dari C menjadi D ketika sudah berupa air. Untuk mengubahnya maka persamaannya adalah Q sama dengan MC delta T. Sedangkan pada titik didih atau titik embun ketika air tersebut mendidih, yaitu Q sama dengan M dikali L didih. Sedangkan untuk merubahnya menjadi uap, maka Q sama dengan MC delta T, yaitu untuk mengubah es kemudian menjadi air sehingga menguap seperti gambar animasi di samping, maka dibutuhkan 5 kalor perubahan wujud zat, yaitu K dari AB ke BC, CD, DE, dan EF. Kita masuk pada contoh soal. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 2 kg es bersuhu minus 5 derajat Celcius menjadi uap air bersuhu 150 derajat Celcius? Jika kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis uap air 2010 Joule kilogram derajat Celcius, kalori beku 333,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, dan kalori didih 2,253 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Maka untuk mempermudah kita menyelesaikan soal tersebut, kita ingat kembali pada gambar grafik. Langkahnya yaitu kita tulis terlebih dahulu diketahui,
massa 2 kg. Kalor jenis es 2100. Perubahan suhu kalau kita lihat dari titik A ke B minus 5 sampai dengan ke titik 0, maka 0 min 5 sama dengan 5 derajat. Air 4200. Perubahan suhunya kita lihat pada delta T, yaitu dari C ke D 100 derajat Celcius dikurang dengan 0 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Sedangkan C uap yaitu 2010 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan perubahan suhunya kalau kita lihat pada E sampai dengan F, maka tadi sampai dengan suhu 150 dikurang dengan 100 dapat 50 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik beku B ke C, L1-nya 33,2, sedangkan titik didihnya 2,253 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Maka ditanya berapa nilai kalor yang dibutuhkan atau disebut juga dengan Q total. Untuk menyelesaikannya, maka kita cari satu-satu. Pertama adalah ketika berwujud es, yaitu Q1 sama dengan M dikali CS dikali delta T, maka Q1 sama dengan 2 kg dikali 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius. Kita peroleh hasilnya 21.000 Joule kalor yang dibutuhkan. Kalor lebur es yaitu Q2 sama dengan M dikali L1, 2 dikali 33,2 kali 10 pangkat 3, kita peroleh hasilnya 66,4 kali 10 pangkat 3 Joule. Kalor air ketika sudah 0 derajat sampai dengan 100 derajat, berarti massa tetap sama 2 kg. Kalor jenis air 4200, perubahan suhu 100 derajat Celcius, kita peroleh hasilnya 840.000 Joule. Kalor didih yaitu M dikali LD, kita masukkan angkanya 2 dikali 2253 10 pangkat 3 Joule, dapat Q4 sama dengan 4506 kali 10 pangkat 3 Joule. Kalor uap yaitu MC uap delta T 2 kg dikali 2010 kali 50, kita peroleh hasilnya sampai menjadi uap yaitu Q5 yaitu 200.000. Maka Q total kita jumlahkan Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Sehingga kalor yang dibutuhkan dapat kita samakan dulu perkaliannya, yaitu Q1 0,21 kali 10 pangkat 5, Q2 6,664 kali 10 pangkat 5, Q3 8,4 kali 10 pangkat 5, Q4 45,06 kali 10 pangkat 5, dan Q5 sama dengan 2,01 kali 10 pangkat 5. Maka sudah sama, kita bisa jumlahkan Q total yaitu 62,34 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi uap. Kita masuk pada materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita tadi di api unggun, maka ketika tangan kita berada di samping, maka radiasi dari api tersebut membuat tangan kita hangat. Sedangkan kalau kita meletakkan tangan kita di atas api, maka yang bergerak adalah
panas melalui udara. Sedangkan kalau kita masukkan benda pengantar yang baik, misalnya logam, ke dalam api, sedangkan ujung logam lainnya kita pegang, maka lama-kelamaan logam yang kita pegang menjadi panas. Maka ketiga peristiwa tersebut, ketika dipengaruhi oleh cahaya, kita sebut dengan radiasi. Sedangkan kalau kalornya bergerak pada udara disebut konveksi. Sedangkan kalau melalui penghantar benda disebut dengan konduksi. Sama juga seperti gambar berikutnya, ketika kita masak air, maka di sini tangan kita terasa panas karena radiasi. Sedangkan pegangan dari alat masak yang kita pegang atau panci, yaitu mengalami konduksi. Sedangkan pada air terjadi pergerakan, akhirnya mendidih, disebut juga dengan konveksi. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada konduksi. Konduksi pada gambar animasi, ketika kita meletakkan panci di atas kompor, maka ketika kita pegang, sebenarnya ada kalor yang bergerak, sehingga ketika kita pegang, maka pegangan panci tersebut terasa panas. Kecepatan laju dari kalor yang bergerak tersebut, kita tuliskan persamaannya sama dengan H, yaitu kalor berbanding terhadap waktu. Sehingga bisa kita masukkan berdasarkan persamaan H sama dengan KA delta T per L. Sehingga dari persamaan 1 dan 2, apabila hanya kita masukkan Q per T seperti ini, maka Q per T sama dengan KA delta T per L, di mana laju perpindahan kalor kita sebut dengan H, yaitu Joule per second. Konduktivitas kalor atau thermal bahan bergantung jenis bahan yang digunakan, yaitu Joule per meter kuadrat per second derajat Celcius. Dan luas penampang, yaitu A, yaitu meter. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Kita lihat peristiwa konveksi. Contohnya ketika kita berada di lab, setelah itu kita panaskan air. Ketika air dipanaskan, terlihat bahwa terjadi pergerakan pada air tersebut seperti ini pada gambar animasi. Maka pergerakan air tersebut disebut juga dengan peristiwa konveksi, yaitu bergeraknya kalor pada zat cair atau pada fluida. Selanjutnya kita lihat pada laju kalor pada fluida atau pada cairan tersebut, yaitu Q per T, H dikali dengan A dikali dengan delta T. Sehingga H, laju kalor sama dengan H dikali delta dikali A dikali delta T, di mana H adalah koefisien konveksi, satuannya Joule per meter kuadrat second derajat Celcius. Kita lihat pada peristiwa radiasi. Peristiwa radiasi ketika di siang hari, ketika kita matahari terik, kita berdiri di tempat terbuka, maka terasa panas, maka dikatakan bahwa kita terkena radiasi dari matahari tersebut. Sedangkan ketika kita di daerah dingin, seperti gambar animasi, orang yang menghangatkan badan di tungku pembakaran, maka tubuhnya terasa hangat, maka ada radiasi dari tungku pembakaran terhadap orang tersebut, sehingga badannya menjadi hangat. Maka untuk mengetahui laju radiasi, yaitu
Q per T, yaitu laju radiasi, sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Sehingga kita dapat juga tulis persamaannya, yaitu E dikali tau dikali T pangkat 4. Di mana E adalah emisivitas yang besarnya di antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan tau adalah konstanta Stefan Boltzmann, yaitu tau sama dengan besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 K pangkat min 4. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya 2 meter kali 1,5 meter dengan ketebalan kaca 3 mm. Jika suhu permukaan kaca bagian dalam ruangan 25 derajat Celcius dan permukaan luar kaca 30 derajat Celcius, berapakah laju konduksi kalor yang masuk ke ruangan jika konduktivitas termal kaca 0,8 W watt per meter derajat Kelvin? Maka kita tulis dulu diketahuinya bahwa A sama dengan 2 dikali 1,5, 3 meter persegi. Sedangkan L tebalnya kaca yaitu 3 mm, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan perubahan suhu yaitu 303 derajat Kelvin dikurang 295 derajat Kelvin sama dengan 5 derajat Kelvin. Sedangkan K sama dengan 0,8 watt per meter derajat Kelvin. Ditanya laju konduksi kalor yang masuk ke ruangan. Maka H sama dengan persamaannya masih kita ingat, yaitu K A delta T per L. Kita masukkan persamaan tersebut. K 0,8, A 3 meter persegi, sedangkan delta T sama dengan 5 dibagi dengan L atau tebal kaca, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka kita peroleh 0,8 dikali dengan 5000, kita peroleh 4000 joule per second. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu azas Black. Nama lengkapnya adalah Joseph Black. Pada tahun 1760, dia menyatakan bila dua zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun, dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi keseimbangan termal. Secara matematis dapat kita tuliskan bahwa pernyataan dari azas Black adalah Q lepas, suhu yang tinggi melepas, sama dengan Q terima, suhu yang rendah menerima kalor. Kita bisa uji coba secara sederhana. Misalnya ada dua air yang bersuhu berbeda, ada air panas dan air dingin. Ketika dicampur dalam wadah yang sama, maka air menjadi hangat. Sesuai dengan teori azas Black, Joseph Black, maka Q lepas sama dengan Q terima. Sehingga dari gambar tersebut bahwa air panas MC sama dengan delta T melepas, sedangkan pada air dingin yaitu MC delta T menerima. M di sini adalah M air dingin yang dituangkan, sedangkan di bagian kanan adalah air panas yang dituangkan. Sehingga persamaannya bisa juga kita tuliskan bahwa MC P suhu panas dikurang dengan suhu campuran sama dengan M dikali C untuk suhu yang lebih rendah
yang menerima yaitu T derajat Celcius dikurang T suhu yang lebih rendah. Kita masuk pada kalorimeter. Berdasarkan ajas Black, maka dibuat alat untuk menentukan kalori jenis suatu zat, yaitu disebut juga dengan kalorimeter. Salah satu bentuk kalorimeter ditunjukkan oleh gambar di samping yang terdiri dari bejana luar dan bejana bagian dalam. Ini salah satu jenis kalorimeter dari banyak jenisnya. Yang paling sederhana kita bisa lihat di sini. Untuk memperkecil pengaruh udara luar, maka bejana yang bagian dalam diletakkan di atas gabus dan juga dilengkapi dengan penutup yang rapat. Begitu juga dengan termometer yang dimasukkan dan pengaduk di sini. Maka bagian kalorimeter ini terlindung dari pengaruh udara luar. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Contohnya ini sebuah kalorimeter dengan kapasitas 80 Joule per derajat Celcius mula-mula diisi dengan 200 gram air dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter dimasukkan lagi sebuah logam yang bermassa 100 gram dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah tercapai keseimbangan termal, diperoleh suhu akhir campuran 60 derajat Celcius. Berapakah kalori jenis logam tersebut? Jika kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka kita tulis diketahuinya bahwa T untuk kalorimeter 80 Joule, atau kita rubah ke dalam satuan kalori per derajat Celcius 19,2. Masanya yaitu massa air 200 gram, sedangkan suhu air sama dengan suhu kalorimeter yaitu 100 derajat Celcius. Massa logam 100 gram, sedangkan suhu logam 40 derajat Celcius dan suhu campurannya 60 derajat Celcius. Dengan kalori jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanya berapa kalori jenis dari logam tersebut. Maka berdasarkan ajas Black kita ketahui, kita cari terlebih dahulu yaitu kalori yang dilepaskan oleh kalorimeter, yaitu Q1 sama dengan kapasitas kalor dikali dengan delta T, maka 19,2 kali 100 min 60 suhu campuran, kita peroleh 768 kalori. Kemudian kita cari pada air, kalor air yaitu MaCa delta T, massa air 200, kalor jenis air 1, sedangkan perubahan suhunya yaitu 100 derajat dikurang dengan 60 derajat suhu campuran, kita peroleh 8000 kalori. Sedangkan untuk kalori yang diserap logam yaitu MLC delta T, di mana massa logam 100, sedangkan kalori jenisnya yang dicari, sedangkan perubahan suhunya yaitu 60 dikurang 40 yaitu 2000 Cl. Maka dari sini kita masuk pada persamaan ajas Black bahwa Q lepas yaitu air dan kalorimeter dijumlah sama dengan logam. Maka kita masukkan persamaan yang sudah kita peroleh nilainya,
768 ditambah 8.768 sama dengan 2000 CL, maka CL kita peroleh 4,384 kalori per gram derajat Celcius. Demikian penjelasan mengenai suhu dan kalor. Semoga video yang saya sajikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini.